Saking senangnya Seiran diterima di perguruan tinggi, ia pun memeluk Kaya. Hal itu tentu saja menyulut emosi dari Ferit. Namun Kaya kemudian berdiri di hadapan Seiran, sebab itu yang sudah ia harapkan. Ferit sebelumnya pernah memperingatkan istrinya itu untuk tidak dekat dengan Kaya. Akan tetapi karena ini menyangkut impian, Seiran lebih memilih membela Kaya yang peduli akan masa depannya. Alhasil, pertengkaran ini tidak menemui titik temu hingga mereka harus kembali ke mansion. Di sisi lain, Sultan menunggu Dicle bangun dari tidurnya. Begitu terbangun, Sultan kemudian menjambak rambut putrinya itu, meluapkan kemarahan karena tahu putrinya menjalin hubungan dengan Orhan. Akibat peristiwa ini, Dicle dikurung di kamar. Sultan lalu mengumumkan kepada semuanya jika putrinya sedang sakit. Ketika sedang sarapan, Qasim kembali membuat kekacauan dengan mendesak Nuket untuk merenovasi kamar. Alasannya sempat membuat Ifakat kaget. Qasim berkata kemungkinan sepulang dari bulan madu putrinya akan hamil. Jadi wajar saja calon cucunya nanti membutuhkan kamar yang lebih luas. Sementara itu di luar rombongan Ferit tiba di mansion. Seiran mewanti-wanti suaminya itu untuk tidak membahas permasalahan mereka kepada anggota keluarga yang lain. Akan tetapi, Ferit mengaku tidak bisa. Begitu bertemu dengan Nuket, ia menceritakan semuanya. Bahwa putranya berlagak seperti pahlawan dan mencampuri urusan rumah tangganya. Begitu Kaya datang, Nuket langsung meminta penjelasan. Kaya pun menceritakan jika ia hanya berniat untuk membantu mewujudkan impian Seiran untuk masuk ke universitas. Mendukung pernyataan itu, Nuket ternyata lebih mendukung putranya. Ferit semakin marah. Menurutnya, ia lebih bertanggung jawab terhadap istrinya. Tapi Kaya justru menuduh Ferit tidak peduli dengan istrinya karena besok merupakan hari terakhir pendaftaran. Pertengkaran ini memancing kedatangan Qasim, yang tentu saja ikut marah karena sebelumnya ia pernah memperingatkan Kaya untuk tidak ikut campur mengenai rumah tangga Seiran dan Ferit. Tapi ada satu hal yang paling penting yang terpikir oleh Qasim, kenapa Seiran ingin sekolah lagi. Ferit menceritakan masalah ini kepada Ifakat, akan tetapi Ifakat tidak bisa berkomentar banyak karena Seiran memegang kartunya. Di kamar, Ferit mengatakan kepada Seiran jika keputusan ia serahkan kepada dirinya. Tapi yang perlu Seiran tahu, jika Ferit tidak melarang istrinya itu masuk ke universitas. Hanya saja waktunya tidak sekarang. Sebab sebelumnya mereka telah sepakat untuk menciptakan keluarga yang bahagia dengan lahirnya anak. Qasim memperingatkan Kaya dan Nuket bahwa yang berhak menentukan ke arah kehidupan Seiran adalah Ferit. Tapi Kaya dan Nuket berani membantah bahwa pendidikan sangatlah penting. Menurut Nuket, mempunyai anak dan kuliah bisa berjalan beriringan. Perbedaan pandangan ini ternyata juga tidak ada ujungnya. Qasim bersikeras jika lebih baik Seiran tidak melanjutkan sekolah. Di sisi lain, Seiran mendatangi kakaknya mengingat kembali kejadian di masa lalu, bahwa cita-citanya sejak kecil adalah menjadi guru. Pernah suatu waktu ketika masih kecil mereka belajar sekolah-sekolahan. Namun ayahnya Qasim marah besar ketika itu. Seperti dejavu, kejadian di masa lalu terulang kembali. Qasim ingin memukul Seiran karena tidak taat kepada suaminya. Tapi Seiran berani melawan dengan mengatakan jika ia ingin tetap bersekolah. Terjadi keributan di dalam kamar hingga memancing kedatangan Nuket. Sontak keluarga Qasim bersandiwara berpura-pura tidak terjadi apapun. Nuket akhirnya menyatakan dukungannya kepada Seiran untuk melanjutkan sekolah. Ferit bertekad menyembuhkan lengan kirinya. Untuk itu ia diam-diam menemui Talih. Hanya saja ia kembali ditolak. Nuket memperingatkan putranya untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga Ferit dan Seiran. Menurutnya mereka bisa mengurus diri mereka sendiri. Melihat sikap cuek Orhan membuat Gulgun ingin menirunya. Sementara itu di sisi lain, sikap pantang menyerah Ferit membuahkan hasil. Talih bersedia menjadi terapisnya. Sambil dipijat, Ferit menceritakan jika istrinya ingin sekolah lagi. Bukannya melarang, tapi tidak untuk saat ini karena mereka sedang fokus untuk memiliki anak. Tiba-tiba Seiran menelpon mengajak ketemuan Ferit karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Kaya ingin menemui Seiran namun dihadang oleh Suna yang mengatakan jika adiknya tidak ada. Suna kembali memperingatkan agar Kaya tidak mendekati adiknya lagi. Ketika bertemu dengan Ferit, Seiran langsung memeluk dan menangis.
Ia mengaku kesepian dan tidak ingin ditinggalkan oleh suaminya itu. Asumen menemui Nuket, meminta izin untuk pindah kamar. Alasannya setiap tengah malam ia selalu terbangun, karena seluruh kenangannya bersama sang suami berada di kamar itu. Mendengar itu, Nuket akan mempertimbangkannya. Gulgun memotong pendek rambutnya dan bergaya seperti anak muda. Setelah itu, ia berbelanja untuk melupakan semua masalah. Ifakat pergi ke kamar Halis B untuk melaporkan sesuatu. Tapi di sana ayah mertuanya itu ternyata sedang bersama dengan Nuket. Halis B menyuruh Nuket untuk tetap berada di tempatnya karena tidak ada rahasia di kamar ini. Ifakat memberitahu jika Seiran ingin melanjutkan ke universitas. Kaya membantunya, tapi Ferit marah besar. Halis B mengaku sudah mengetahuinya dari Nuket. Hal itu membuat Ifakat semakin sakit hati karena tersingkirkan oleh Nuket. Bibi Sevika dihubungi anaknya yang berada di Gaziantep bahwa ia ingin melanjutkan sekolah di Istanbul. Hal itu didengar oleh Nuket yang kemudian menawarinya untuk pindah saja ke Mansion. Sultan sempat tidak setuju, tapi Nuket justru menuduhnya bersekongkol dengan Kazim yang menolak pendidikan. Asuman menemui Abidin, meminta untuk diantar ke gym besok bersama Suna, sambil menanyakan kenapa Abidin tidak mau menerima Suna lagi. Abidin menjawab jika semua itu sudah masa lalu. Setibanya di Mansion, Seiran ngotot jika ia ingin melanjutkan sekolah. Hal itu membuat Ferit tidak bisa berkata apa-apa lagi dan terpaksa mendukungnya. Penghuni Mansion dikejutkan dengan penampilan baru Gulgun, tapi hal itu tidak merubah apapun, sebab suasana makan malam tetap tegang seperti biasanya. Halis B mengumumkan jika ia memberikan izin kepada Seiran untuk melanjutkan sekolah. Semua kaget mendengarnya. Kazim menolak, menurutnya ia sudah kangen cucu. Semua mengutarakan pendapatnya masing-masing termasuk Kaya. Hanya saja ia menyindir Ferit yang dianggap tidak peduli dengan pendidikan istrinya. Alhasil Ferit memperingatkan Kaya untuk terakhir kali untuk tidak ikut campur dengan rumah tangganya. Seiran akhirnya diberikan kesempatan untuk memberikan keputusannya. Dan di luar dugaan, Seiran ternyata ingin membatalkan masuk ke perguruan tinggi. Alasannya ia telah berkomitmen dengan Ferit untuk membina rumah tangga yang bahagia dan memiliki anak. Keputusan Seiran itu membuat Ifakat marah besar. Ia memperingatkan Sultan untuk tidak melewatkan satu kali pun minuman yang diberi obat untuk Seiran. Di kamar, Seiran menunjukkan perasaan bahagianya kepada Ferit karena telah membuat keputusan. Hal itu tidak disadari suaminya, yang justru mengajaknya untuk segera program anak. Padahal dalam hati, Seiran menyesal dengan keputusannya itu. Menurutnya jika tidak sekarang, kapan lagi ia akan bisa melanjutkan sekolah. Di sisi lain, Kaya diundang ke kamar Ifakat. Ia tahu betul pemuda itu benci dengan Ferit. Melihat kesamaan ini, Ifakat menawari Kaya bekerja sama untuk menghancurkan kebahagiaan Ferit dan Seiran. Dan setelah berpikir, Kaya akhirnya bersedia. Suna menceritakan kepada Ferit mengenai masa lalu dirinya dengan Seiran, bahwa saat kecil ia bercita-cita menjadi penari perut, sedangkan Seiran terobsesi menjadi guru. Pada suatu waktu, ayah mereka menghancurkan alat-alat tulis, tapi karena kegigihannya, Seiran masih mempertahankan satu buah pensil berwarna merah di tangannya. Cerita ini membuat Ferit merasa bersalah melarang istrinya melanjutkan sekolah. Setelah itu, Suna ingin kembali ke kamar namun bertemu dengan Kaya. Mereka kemudian berbincang-bincang mengenai Seiran, namun tanpa disadari dilihat oleh Abidin. Sekembalinya di kamar, Ferit melihat istrinya telah tertidur. Ferit berbisik meminta maaf karena telah menghalangi impiannya. Keesokan paginya setelah terbangun, Seiran mencari Ferit namun tidak ketemu. Ia kemudian memutuskan untuk mandi lalu melanjutkan pencarian. Ketika di ruang depan, Seiran dihampiri oleh Kaya yang menyuruhnya lagi mempertimbangkan keputusannya. Di sini Kaya mempengaruhi Seiran akan pentingnya pendidikan, sebab jika ia masih seperti ini, ia akan ditindas oleh Ferit. Lagi pula, jika tidak mengambil kesempatan sekarang, maka kapan lagi? Hari ini adalah hari terakhir untuk daftar ulang. Kaya menawarkan jika Seiran telah membuat keputusan, maka ia menunggunya di taman. Seketika itu juga pikiran Seiran berubah. Ia menemui Kaya dan akan diantar ke universitas. Seiran berani mengambil langkah ini karena mendapati kabar jika Ferit pergi ke gym. Di sisi lain, Orhan terbangun. Ia penasaran dengan keadaan Dicle. Untuk itu ia diam-diam datang ke kamarnya.
Tapi tanpa ia sadari, Gulgun membuntutinya. Begitu Orhan berhasil masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan Dijle, dari luar terdengar orang membuka pintu. Tentu hal itu membuat keduanya panik. Di perjalanan, Kaya terus memberikan motivasi kepada Seiran agar ia bersemangat bersekolah. Padahal di sisi lain, Ferit diam-diam juga datang ke Universitas Fakultas Seni, yang tujuannya untuk memberikan kejutan kepada istrinya dengan mendaftarkan ulang. Seiran merasa terharu, impiannya sejak kecil akan terwujud. Ferit membungkus surat penerimaan di antara ikatan pensil berwarna merah. Namun betapa terkejutnya ia ketika melangkah keluar, melihat Seiran datang dengan diantar oleh Kaya. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.